Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Manasari, NIM 122-42155 dari Prodi Bimbingan Konseling Islam dari kelas 4A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih definisi modal itu. Modal adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Kata modal banyak digunakan dalam bisnis. Suatu bisnis pasti membutuhkan modal untuk menjalankannya. Misalnya, Anda ingin membuka usaha jualan sate. Anda membutuhkan modal berupa uang atau barang untuk memulainya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang yang dipakai sebagai pokok induk untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya, harta benda, uang, barang, dan sebagainya, yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan suatu yang menambah kekayaan. Dan contoh kecilnya itu kamu menanamnya dalam perusahaan itu. Selanjutnya itu ada manfaat modal bagi usaha. Yang pertama, sewa tempat. Untuk membayar uang sewa tempat, baik itu ruko atau gedung, dibutuhkan modal. Nantinya tempat ini digunakan untuk usaha yang akan menghasilkan keuntungan. Nah, yang kedua, membeli bahan produksi. Dari mana sih bahan produksi bisa dibeli kalau tidak dari modal? Oleh sebab itu, manfaat dari modal sangat terasa untuk membeli bahan produksi. Nah, yang ketiga itu ada gaji karyawan. Pada awal menjalankan usaha, modal juga digunakan untuk menggaji karyawan. Kalau usaha sudah maju, maka keuntungan dari usaha tersebutlah yang akan digunakan untuk menggaji karyawan. Nah, yang keempat itu ada simpanan. Modal juga digunakan sebagai simpanan dalam usaha. Ini karena tidak semua modal dialokasikan untuk keperluan usaha. Singkat kata, simpanan ini bisa digunakan juga sebagai dana darurat. Nah, selanjutnya itu ada cara mencari dan mendapatkan modal usaha. Yang pertama, bisa dari tabungan pribadi. Nah, yang kedua bisa minjem dari orang terdekat seperti orang tua. Nah, yang ketiga itu bisa menjual aset. Yang keempat, bersama rekan bisnis. Nah, yang kelima meminjam di bank. Yang keenam berasal dari konsumen pre-order. Nah, yang terakhir itu ada suntikan dana dari investor. Selanjutnya ada kesalahan sederhana mengelola modal usaha. Yang pertama, mempekerjakan terlalu banyak orang. Nah, yang kedua, tidak mengembangkan potensi karyawan. Nah, yang ketiga, menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, yang keempat, tidak memiliki kas yang cukup. Yang kelima, tidak melakukan pembukuan secara detail. Nah, mengelola modal usaha bagi pemula yaitu ada namanya analisis peluang pasar. Nah, peluang pasar menurut Kotler 1997 adalah suatu bidang kebutuhan pembeli di mana perusahaan dapat beroperasi secara menguntungkan. Yang harus diketahui dalam menganalisis pasar itu ada potensi pembeli terhadap barang. Yang kedua, motivasi dan public speaking yang baik terhadap konsumen dalam menjualankan produk. Nah, yang ketiga, ukuran pasar. Yang keempat, sifat-sifat konsumen. Dan yang kelima, ada target pasar spesifik. Dan yang keenam, ada pengaruh pasar eksternal. Nah, yang ketujuh, ada analisis persaingan atau persaingan yang akan datang. Nah, apa sih faktor-faktor dalam analisis peluang pasar? Yang pertama itu ada analisis lingkungan dan persaingan. Yang kedua ada analisis pelanggan. Yang ketiga ada analisis segmentasi pasar. Nah, analisis lingkungan dan persaingan yang pertama itu ada untuk memahami peluang dan tantangan potensial dalam jangka panjang. Pemasaran pertama harus memantau dan menganalisis tren yang luas dalam lingkungan ekonomi maupun sosial. Yang kedua itu ada dinamika industri dan perubahan strategi. Nah, yang ketiga ada dinamika persaingan dari industri, terutama menekankan bagaimana pola persaingan dari pembeli, konsumen cenderung untuk merubah ketika industri atau produk bergerak melalui berbagai tahap daur hidup. Nah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan.
sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.